gajinya cuma 1 juta, udah beli motor baru. Cuma sampai di situ saja. Dia tidak ada keinginan motornya harus hancur, orangnya pokoknya harus mati, nggak ada. Tapi dia hanya sampai situ saja, hanya sampai mengatakan, wah si fulan punya motor baru nih, enak tadi. Gajinya cuma 1 juta, 2 juta bisa beli motor, enak kali hidupnya. Itu kata beliau sudah termasuk hasad. Dan tidak ada tambahan ingin hilang, enggak ada. Itu sudah termasuk apa? Hasad. Bagaimana ceritanya kalau misalnya ditambah lagi dengan keinginan untuk kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, maka mungkin kita katakan hasad kuadrat kali ya. Hasad kuadrat, hasadnya double. Demikian. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu keutamaan yang kelima. Sifat qanaah ya bisa menjauhkan diri seorang hamba dari hasad, yaitu iri, cemburu pada nikmat orang lain. Baik. Kemudian keutamaan yang ke-6 dari sifat seorang hamba yang memiliki sifat qanaah, memperoleh kehidupan yang baik, al-hayatul thayyibah, kehidupan yang baik. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang mengamalkan amalan yang soleh, baik dia itu laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala akan kami berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan balas terhadap apa yang mereka lakukan, kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan semisalnya. Sahabat Ali ibn Abi Thalib dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat al-hayat at-thayyibah adalah seorang hamba memiliki sifat qanaah. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka kita harus menjalankan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala pesankan kepada kita ini. Apa itu? Mengamalkan amalan yang soleh dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, maka natijahnya, maka hasilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan diukur dengan kehidupan yang mewah. Jangan, ya. Jangan diukur dengan kehidupan yang semuanya serba ada. Jangan. Tetapi ukurlah kehidupan tersebut
dengan kehidupan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Bukankah jemaah kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau misalnya beliau ingin menjadi orang yang kehidupannya itu baik dalam segi materi, maka dia orang yang paling kaya di antara kita semuanya. Tapi nyatanya tidak. Ketika beliau tidur di atas tikar, alaihi salatu wassalam, maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi beliau, dan beliau bangun dari tikar tersebut, dan di tubuh beliau ya itu ada bekas tikar, bekas anyaman apa? Tikar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau adalah manusia yang paling baik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Engkau Rasulullah. Tetapi kenapa engkau rela tidur di atas tikar? Raja Romawi, raja-raja yang lainnya itu mereka hidup dan kehidupan yang sangat mewah, megah, ada istana. Sedangkan engkau Rasulullah demikian. Perhatikan jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa jawaban beliau? Kata beliau, kenapa kita harus bangga dengan dunia ini? Tidak mengapa, biarkanlah mereka mengambil jatah mereka di dunia ini. Namun kita kelak ketika berada di surga akan mendapatkan jatah kita juga. Ini menunjukkan apa? Kehidupan dunia itu semewah apapun, seenak apapun, senyaman apapun, kalau kita masih berada di atas muka bumi ini, maka kita tidak akan bahagia. Walaupun ada bahagia, maka kebahagiaannya itu tidak akan hakiki. Ya, makan saja misalnya nih ya, kita lagi makan, ya, makan enak, tiba-tiba kita punya batu, kecil-kecil kita punya, ya, pasti ada rasa sakitnya. Padahal apa enak. Kita lagi makan ikan tongkol misalnya. Kita udah makan, tiba-tiba ada tulang terselip di mana? Di tenggorokan kita. Enak apa enggak? Pertama enak, lama-lama sakit. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, ya Imam, wahai Imam, mata raha, kapan seorang hamba tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Apa kata beliau? Idza wada'ta qadamaika fil jannah, apabila engkau telah meletakkan dua telapak kakimu di mana? Di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketujuh, ya, dari keutamaan seorang hamba tersebut memiliki sifat qanaah, memperoleh kekayaan yang hakiki. Nabi kita pernah bersabda alaihi salatu wassalam, "Laisa al-ghina 'an kathratil 'aradi, walakinna al-ghina ghina an-nafsi." Kata beliau alaihi salatu wassalam, kaya itu bukannya banyaknya harta, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati.
Oleh karena itu jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya seorang hamba memiliki sifat qanaah, maka harta dunia tidak akan menjadikan dia budak. Kenapa? Karena harta tersebut cuma dia letakkan di tangannya saja, tidak sampai ia masukkan atau letakkan dalam hatinya. Namun kebalikannya, kalau misalnya seorang hamba hatinya sudah terisi dengan dunia, walaupun di tangannya itu hanya memiliki harta yang sedikit, maka demi Allah hamba tersebut akan binasa. Simak sebuah hadis. Nabi kita pernah menceritakan kepada sahabatnya. Kurang lebih maknanya begini. Dia mengatakan, alaihi salatu wassalam, hampir-hampir kaum-kaum kafir tersebut, ya, orang-orang yang benci Islam itu menggerogoti kalian, ingin memakan kalian, ingin membunuh kalian, ya, ingin mengambil kalian. Kalian pada saat itu seperti buih di lautan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, akillatun nahnu yawma idin, apakah pada hari itu kita jumlahnya sedikit? Maka beliau mengatakan, la bal antum katsir, tidak, kalian pada saat itu sangat banyak sekali. Terus Rasul mengatakan, walakinnakum yuhibbuna al-wahan. Kenapa demikian? Karena kalian cinta al-wahan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, wa mal wahnu, apa orang itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia, kalian menjadi budak dunia dan benci dengan kematian. Budak dunia itu bukan maksudnya misalnya dia pagi ya cari uang, malamnya cari uang, bukan hanya itu. Tetapi budak dunia itu ketika masuk waktunya sholat, dia masih melanjutkan untuk mencari uang. Jadi namanya bukan Abdullah, tapi Abdul dunia. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, sungguh merugi, ya, sungguh merugi orang yang dia itu menjadi budaknya dinar, dirham. Kenapa? Karena urusannya itu uang dan uang. Bukan berarti cari uang nggak boleh, enggak. Tetapi ada porsinya. Makanya Allah mengatakan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai hambaku, ente jangan lupa urusan dunia, silakan. Enggak mengapa. Tapi kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi ingat, akhirat lebih utama dan lebih baik kepadamu. Bukan berarti dilarang mencari uang, enggak. Karena itu juga adalah hak seorang suami kepada istrinya, seorang bapak kepada istri dan anaknya. Demikian, tidak mengapa. Bahkan disebut dalam sebuah hadis, jika seandainya ada orang yang dia pergi ke hutan, kemudian mengumpulkan kayu dan dia pikul, dia bawa, kemudian dia jual di pasar,
itu lebih utama dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia, entah ia diberi atau tidak. Jadi sekarang buat santri-santri kami, buat para wali santri, buat jamaah muslimin secara umum, ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi seorang pejuang yang pantang menyerah. Jangan ajarkan dia menjadi seorang komunis. Ada pemuda yang masya Allah masih punya kedua tangan, kedua kaki, ada matanya, tapi apa? Mengemis, mengamen. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia tidak malu dengan seorang nenek yang sudah bungkuk, jalannya pakai tongkat, namun apa? Menjual kerupuk. Demi Allah, seorang nenek ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan pemuda yang kuat tadi. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan dari kita mengabarkan alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar, kata beliau, "Ya Aba Dzar, atara kasratal mal wal ghina?" Qultu, "Na'am." Wahai Abu Dzar, apakah menurut engkau orang yang memiliki banyak harta adalah orang yang kaya? Perhatikan, Abu Dzar adalah seorang sahabat, dia juga manusia. Dia berpikir, iya, realistis. Orang memiliki harta yang kaya, memiliki harta yang banyak, dia orang yang kaya. Wa tara qillatal mal wal faqru, dan orang yang sedikit hartanya dia miskin. Qultu na'am, aku mengatakan iya. Maka Rasul mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Kata beliau, itu binsat dunia, tapi kalau akhirat sungguhnya kekayaan adalah kaya hati, dan miskin adalah miskin hati. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang ke-8 di antara keutamaan seorang muslim memiliki sifat qanaah adalah memperoleh kemuliaan. Seorang yang memiliki sifat qanaah, dia tidak akan menyusahkan manusia, karena dia selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah Taala berikan kepada dia. Jadi ketika dia memiliki sifat qanaah, maka dia menjadi manusia yang paling mulia. Jadi kita pernah bersabda dalam Sahih Al-Isnad dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dia mengatakan, syaraful mu'min qiyamul laili wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan, kehormatan seorang mukmin tersebut itu ada pada salat malamnya, dan kemuliaannya tersebut juga ada pada sifat qanaah, yaitu tidak minta-minta kepada manusia atau merasa cukup terhadap apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Namanya sudah mulai ada yang bergeser, ya sepertinya sudah menunjukkan mulai kurang konsen. Dalam artian kajian kita mungkin harus kita tutup sampai di sini, ya. Nah, baik, dipersilakan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat, para santriwan, ya, para bapak-bapak ataupun ummahat
yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Bismillah, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, baik dari jemaah atau khususnya para santri, dan perbolehkan bagi santri bertanya dengan bahasa Arab. Maka indakum soal atau as'ilah fal yas'al bil lughatil arabiyyah. Nah, itulah al-Arabiyyah. Tafadhal. Wa al-'am بالإنسية والجارية كذلك بالجنسية. تفضل للطلاب من كان عنده سؤال بالعربية فليتفضل مشكورا بالعربية. Kemudian untuk jemaah yang di atas sudah tersedia mic, bisa digunakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Ada dari santri, angkat tangan silakan. Bobo. Ada yang bertanya? Dari SMP maupun santri MA dipersilahkan. Ya. Tafadhal mashkura. Baik, tidak ada yang bertanya. Kalau begitu ditanya. Baik. Ada yang bertanya? Nah, pakai mikrofon. Di situ disediakan mikrofon. Mikrofon kaki. Wah. Tarik ke atas. Baik. Tarik. Ada dong, mic-nya OTW ke atas. Ya, ditunggu sebentar mic-nya. Untuk yang tidak berkabel sering terkendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana sebagai istri yang qanaah kepada suaminya? Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Ada pertanyaan dari seorang jemaah plus dari seorang istri. Pertanyaannya, bagaimana tips agar seorang istri tersebut bisa menjadi qanaah kepada suaminya? Pertama begini, ketika seorang wanita telah dipinang oleh seorang pujaan hatinya, maka dia akan mendapatkan dua hal. Terkadang bahagia dan terkadang juga berada di atas kesulitan. Kemudian selanjutnya, ketika seorang wanita tersebut menjadi seorang istri, maka dia telah masuk
di dalam sebuah madrasah atau sekolah, yang mana sekolah ini ada pemimpin, ya, yaitu suaminya sebagai kepala sekolah. Kemudian sekolah ini ada gurunya, yaitu istri itu sendiri, dan akan banyak aturan kepada sang guru tersebut. Kenapa? Karena hadiahnya itu juga sangat spesial sekali. Apa? Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada kita, ya, kalau misalnya ada wanita dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga dia sholat 5 waktu, kemudian juga dia menjaga kehormatannya, dan terakhir perhatikan, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan taat kepada suami ini demi Allah sangat berat sekali, sangat berat sekali. Nah, karena beratnya itulah hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya mungkin kipas angin. Dan ingat, para ummahat, para istri, ya, kalau misalnya kita merasa berat menjadi sifat qanaah, menjadi wanita yang memiliki sifat qanaah, maka ingat 3 firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan, di situ pasti akan ada kemudahan. Ingat itu. Enggak mungkin kita akan sulit terus, enggak mungkin, pasti akan ada kemudahannya. Ketika misalnya kita merasa suami kita kejam kepada kita, ya, uang bulanannya cuma diberikan misalnya per bulan 500, ya, berdoa semoga ditambah menjadi 2 juta atau 3 juta. Ya, ini buat suaminya, semoga suaminya mendengarkan, ya, dan langsung mengamalkan. Jangan pelit sama istri, wahai para suami. Jangan pelit. Dan ingat satu hal, jangan main kekerasan. Enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan juga, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau misalnya sulit, maka ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan tentram hati kita. Kemudian yang ketiga, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi hal tersebut sesuatu yang kalian benci, namun kiranya itu merupakan kebaikan buat kalian. Para ummahat, para suami, ya, para istri, kita ini selagi masih dunia, maka pasti akan ada banyak ujian dari suami kita lah, dari istri kita lah, dari anak kita lah, dari bos kita lah, dari teman kita lah, dan lain sebagainya. Jadi ingat 3 firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, agar kita bisa menjadi istri yang salihah dan istri yang qani'ah, yaitu merasa syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dirinya. Allahu a'lam bishawab.